Islam menderita ketika sudah mulai malas, nggak bisa bayar orang. Ya, Bapak datang ke rumah saya kasih duit 10 miliar, Ustaz gimana saya biar rajin ibadah? Duit itu masih ambil. Tapi membawa pulang belum tentu rajin. Nggak ada manusia yang bisa tiba-tiba membuat kita tuh rajin. Karena urusan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Betul kan nangis ya Allah, gimana caranya biar rajin sim salabim abrakadabra kun kutilah anak yang ada. Nggak bisa. Itu hidayah itu datangnya sepotong-sepotong, lepasnya juga sepetak-sepetak, Pak. Nah, ketika sudah di posisi nyaman, settle, fikoh, kokoh, itu anugerah tertinggi. Karena itu derajatnya para nabi. Ya. Sebaliknya, ketika sudah mulai malas, orang kafir ketahuan, ya, tidak menghadap karena memang keyakinan dari situ sudah Islam, dari kecil Islam, keluarga Islam, lingkungan Islam, malas. Ini musibah yang sangat besar, yang teriaknya nggak cukup kalau di Indonesia, bahkan teriak di depan Ka'bah juga, ya, menangis menjeritnya sampai meraung. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sampai Nabi pun nggak dikasih, ya, derajat untuk bisa memberikan petunjuk. Hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad datang dari guru, dari orang soleh, dari orang tua, bahkan dari anak kecil. Selama itu keluarnya kebenaran, itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran datang dari Allah meskipun dari mulut. Susah dari irsyad, maka ada orang namanya taufik irsyad. Ada lagi petunjuk yang datangnya mutlak dari Allah, namanya hidayatul taufik. Maka ada orang namanya taufik hidayah, terbalik. Ya. Sekarang kan enaknya itu taufik hidayah dan menjadi uruf, menjadi hal umum. Kita nggak bisa salahin orang. Ya. Nama Arab bagus, bagus lah. Orang sekarang kan nama tuh panjang-panjang kok. Artis-artis namanya bagus banget, nama-nama Arab gitu tapi agak sedikit modern. Ya, orang tua kita itu namanya pendek-pendek. Di Betawi pinggiran itu namanya. Saya pernah mimpi tahlil tuh. Wa ilaha tiba ba'onin bin o'on bin pergi-pergi bin balok bin bangkong. Namanya gitu. Benar nggak? Iya. Saya tanya Ustaz, hampir saya ketawa tuh orang Pak Iqbal. Ustaz selama Ustaz seperti mana? Nggak ada. Malah saya borongan semua. Ya udah sih. Betawi pinggiran. Onin bin o'on bin pergi-pergi bin balok bin bangkong. Saya tanya pengisah. Kalau 80 Ustaz raja itu. Ini pergi ini. Engkau ini raja tanah. Orang dulu namanya pendek-pendek, tanahnya lebar-lebar. Sekarang namanya panjang-panjang. Ada masalah apa? Ya. Jadi Allah yang memberikan hidayah, dan nikmat terbesar adalah hidayah kemampuan beribadah, sebagaimana pada ayat yang sering kita baca dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta. Kita kalau baca terjemah, tunjukkan kami jalan lurus, jalan orang yang telah kau berikan nikmat. Taunya nikmat dunia, padahal an'amta itu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah. Hidayah apa? Hidayah Islam. Kemudian mau mengikuti dan memperjuangkan kebenarannya gitu. Jadi an'amta itu mengikuti kebenaran, ya, istiqomah. Kemudian dikuatkan innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang yang berucap Allah adalah Tuhan kami. Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu.
Kemudian istiqomah, nggak cukup, yang penting Islam, penting sholat, nggak cukup. Bahkan itu sholat pun kebutuhan kita, bukan untuk Allah. Kita yang butuh sholat, bukan Allah. Sedunia sholat, Allah nggak untung. Sedunia nggak ada yang sujud, Allah nggak rugi. Sholat kita buat kita. Bahkan hidup ini ujian, ya. Punya nggak punya ujian, musibah atau berlimpah ujian. Bahkan berapa banyak orang yang lulus diuji dengan musibah, berapa banyak orang yang nggak lulus diuji dengan nikmat. Kira-kira benar ya? Iya. Dan itu ternyata pantas, makanya kita suka diuji itu karena kita suka lupa. Kelihatan lah. Nah, kalau pas lagi punya duit, kondisinya nipis gitu, hebat gitu. Ya Allah, Ustaz di depan amin. Yang doa bukan dia, doa Ustaz. Di belakang ya mah, amin ya Allah. Kalau orang tahu, amin banget ya Allah. Tapi kalau pas lagi punya, saldo berkreasi, ya istri lagi ide, ya, Ustaz doa depan, baca doa apapun, tangannya angkat sambil megang handphone, amin, amin, amin. Itulah. Ya, coba kitanya profesional dari dulu dan bersama-sama. Ya, kalau urusan ibadah khusyuk, dari dunia kejar sesungguhnya. Kalau barang-barang begitu, Allahnya dia percaya gitu. Kamu sih kata Allah. Kalau lagi punya ya ngalegek, kata orang Jerman. Ngerti ngalegek Pak? Kepala gua orang Sunda tuh ngalegek. Kalau yang susah aja baru ya Allah, ya Allah. Ini urusannya kaitan harta. Kalau dosa mah kita harus nangis terus. Saya bilang sama istri saya, sama keluarga, uang hilang, apa hilang, jangan nangis. Saya ingetin, hidayah, nikmat terbesar, hidayah gemar beribadah. Musibah terbesar, dicabutnya hidayah gemar beribadah. Mulai malas. Nah, menangislah diantara karena itu, menangislah karena itu, menangis menderita karena malas, menangis bahagia karena dikasih gemar hidayah. Ya, beristiqomah dalam ibadah. Jangan menangis sesuatu diantaranya. Apa diantaranya? Sesuatu yang datang dan pergi. Datang dan perginya cepat. Pagi datang, siang pergi. Minggu ini datang, minggu depan pergi. Pagi ini menjabat, minggu depan jadi rakyat. Pagi ini lapang, sore sudah sepi. Harta. Jangan pernah nangis, jangan pernah sedih. Nah, karena yang datang pasti akan pergi. Yang pergi pasti selesai. Yang terkena pasca pandemi ada efek. Sampai ini bicara tentang sedikit tauhid campur tasawuf. Kalau bahasa guru, dunia itu setetes. Ketika datang jangan terlalu GR, jangan terlalu euforia, karena yang datang cuma setetes. Ketika pergi jangan terlalu bersedih, karena yang pergi juga setetes. Insya Allah kita udah debat lah situ, Pak. Ya. Rezeki, bahkan nikmat, ya. 01 itu sehat. Nomor 1 sehat, Pak. Di rumah sakit Pondok Indah itu orang kaya semua, Pak. Nah, nikmat, uang banyak, ya, uang banyak. Tapi nikmat, bagaimanapun rumah sakitnya bagus. Jadi as-sihhatu tajul la yaroha illal mardo. Sehat itu mahkota, tidak bisa dilihat kecuali sama yang sakit. Lagi sehat kemana aja nyampe, lagi sehat apa aja dihabak. Udah sakit baru, ya Allah, coba sehat enak kalian. Ya Allah, coba sehat kalian bisa kesombong. Nah kita ini baru sadar ya pas sakit. Lagi sehat
Seperti ini kadang banyak orang lain. Itu nomor satu, rezeki terbesar sehat. Kedua, anak soleh. Punya duit banyak pak, anak pada melawan, aduh sakit. Ya, nauzubillah min. Ya, saya pernah ngajar di daerah Ahmad Dahlan Selatan di kafe, tapi pengajian. Sekarang kan banyak pengajian di kafe. Tapi beneran ngaji, bukan ada segala macam. Pas lama Ustaz, ya Bu, ada seorang ibu-ibu usia 68 hampir 70 duduk di kursi yang besar, rambutnya mengkumpul, kerudungnya nempel doang. Ya, sosialita senior. Ketika saya selamat, dia ngomong gini, bukan ini, ambil semua. Saya bingung, bukan ini, saya sambil, bukan ini, sambil nangis, ambil semua. Dari sengaja saya tanya sama tuan rumah, itu siapa ya? Yang mana Ustaz? Itu yang duduk. Oh, beliau orang paling kaya di Selatan Ustaz. Pembensinnya di mana-mana, rumah langitnya banyak, restoran hampir-hamparan. Karena nanti saya kalau tahu begitu saya ambil semua. Kan dia ngomong, benar, bukan ini, ambil semua. Setelah saya makan saya tanya, Bunda kenapa? Sambil untuk pelantai cerita. Dulu Ustaz, anak-anak saya kuliahkan di luar, Swiss, New York, satu lagi di Itali. Mereka nggak ngekos Ustaz. Oh ya, saya berikan rumah, bahkan rumah anak-anak saya itu melebihi berbudi. Saya berikan kendaraan bukan hanya mobil, tapi sport car, mobil-mobil kayak Porsche, Lamborghini, Ferrari, M16 dulu. Saya buatkan mereka kafe-kafe dan restoran supaya mereka bisa tongkrong dengan teman-teman. Ini uang banyak, anak-anak harus dinikmati. Maka saya berpikir ini juga rezeki anak-anak saya. Sampai di situ tidak salah dia ngomong. Selesai kuliah mereka bertemu dengan jodoh dari negara yang dia tinggal. Kemudian mereka membangun usaha, modalnya kali beli dari nol, terus kami kirim investment, suntiklah. Ustaz, saya tahu anak-anak saya punya usaha di Jakarta. Mereka ada bisnis dan punya mitra di negeri. Tapi sudah 12 tahun Ustaz, mereka nggak pernah mengunjungi kami apa-apanya. Mulai dia menangis kecak, ngeget suara getar. Kadang saya telepon, mampir 1 jam. Sebentar aja, mama kangen. Aku nggak bisa, aku terbang lagi pesawat sudah boarding, nanti deh minggu depan kamu sih lagi aku ya. Dan terus begitu Ustaz, 3-3 Ustaz. Kami nggak butuh mereka, kami masih punya. Kami nggak butuh mereka, kami cuma butuh kami kangen. Mereka nggak dengar itu Ustaz. Dan sudah hampir 3 tahun Ustaz, saya bersama suami saya, papanya anak. Doa kami sudah sama. Ya Allah, bukan ini yang kami minta, bukan ini cita-cita, bukan ini yang kami harapkan. Ambil semua ya Allah. Restoran, pomesi, rumah langit, apartemen, tanah, ambil semua ya Allah. Ambil menggelet alit dia. Tolong kembalikan 3 hati anakku kepada aku. Kembalikan mereka kepada aku. Subhanallah. Sakit yang boleh sakit Pak, ketika anak-anak kita tidak sayang kepada kita, pasti sakit. Sekarang masih kan Pak ya, entah maafil abah fil abna. Kita juga punya adik. Bagaimana anak-anak kita kepada kita nanti pas kita tua, lihat bagaimana kita dulu.
waktu kita kepada orang tua kita. Mafil atau fil abda, apa yang di bapak ada di anak. Mudah-mudahan anak kita lebih baik dari kita. Amin. Bapak sekalian, para asatidz kiram, kalau kita sedikit bicara tasawuf, bahwa hati ini kecil, cuma sebesar genggaman. Kalau Bapak pergi ke Turki, ya jangan sekarang, masih gempa, taat. Ada buah namanya buah sonubar. Sonubar besarnya sekepalan tangan orang dewasa, bentuknya kayak buah mangga gitu, persis, ya kayak lope gitu. Sonubar sampai ke Mecklen, Sanubari. Jadi kalimat hati Sanubari berasal dari buah sonubar kecil. Sunan Kalijaga pernah ditanya, saya ya dulu Sunan Bonang, sebesar apa, lebih besar mana hati manusia dengan semesta alam? Ya semesta alam, hati manusia kan kecil, cuma sekepalan tangan orang dewasa. Sementara alam, ada arus makhluk terbesar, dipanggul 4 malaikat Israfil, Jibril, Mikail, Israel. Ada 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Langit ada 7 lapis. Langit pertama dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perak, langit kelima dari perunggu, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari bintang, mutiara, yakut merah. Di atasnya banyak planet tergabung dalam galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti jumlahnya miliaran tergabung dalam galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda jumlahnya miliaran titik-titik cahaya. Itulah disebut lautan cahaya. Penjaganya malaikat Mailintos. Ini dijelaskan dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Maksud. Kemudian Allah ciptakan bintang Zahra yang di dalamnya ada 4 juta matahari. Matahari yang menyinari bumi, matahari paling kecil. Ada matahari paling besar, namanya matahari Sirius. Besarnya 330.000 kali dari matahari yang menyinari bumi. Istilah matahari kita ada 4 juta kurang lebih di luar sana. Dan matahari kita paling kecil. Kemudian Sunan Kalijaga disebut lagi. Kemudian ada 8 gerbang surga, 7 gerbang neraka. Kemudian Allah ciptakan semua itu. Bagaimana bisa hati kecil? Baik, kemarilah. Ulurkan tangannya oleh Sunan Kalijaga, dipegang oleh Sunan Bonang, wallahu a'lam bishawab. Kemudian naiklah Sunan Kalijaga ke telapak tangannya Sunan Bonang dengan izin Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam telinganya. Masuklah Sunan Kalijaga. Sampailah dilihat di dalamnya bahwa tadi yang disebutkan Sunan Kalijaga tentang langit arsy itu nyempil kecil di luar hatinya Sunan Bonang. Nah, hati itu ada 4. Ada sodrun, ada kolbun, ada fuadun, ada lubun. Sodrun hati luar, orang bilangnya dada. Ya, al ilmu fisudur, la fisudur. Ya, makol. Ilmu itu di dalam dada. La fisudur, bukan di atas garis. Sudur, bentuk jama daripada sodrun. Sodrun, sodroni, sudur. Terus ada hati yang mulai mendalam, namanya kolbun. Kita menyebutnya kolbu. Ada orang nyebut kalbu, padahal kamu lain lagi. Kolbu, kolbun, kalbu, kalbun, kolbu hati, ya, kalbu, kalbun anjing. Manajemen kalbu, manajemen anjing. Ya. Udah mulai di situ tempat Allah memasukkan, ya, ilham, hidayah. Ada lagi namanya fuad.
Ada orang namanya Ahmad Fuad. Nah, itu lebih dalam lagi daripada qalbun. Ada lagi namanya lubbun, intisari hati. Ini yang disebut sanubari tadi. Sanubari, intisari hati, lubbun. Singkatnya lub, orang barat nyebutnya love. Ini salah sebenarnya kalau orang bilang love. Love itu cinta, cinta itu fisik. Fisik itu cuma ada di qalbu, Pak, nggak nyampe di lub. Karena lub itu tempat bersemayamnya zat Allah. Ahli tarekat, hakikat marifat meletakkan Allah di lub. Ya. Qalbun untuk menurunkan hidayah. Ilmu, cinta itu disoder. Kaulah yang selalu ada dalam dadaku. Itu benar. Kaulah yang selalu ada dalam hatiku. Itu bohong. Kaulah satu-satunya. Itu lebih bohong lagi. Istriku, kaulah satu-satunya. Itu pasti bohong. Saya lihatin muka-muka ini. Bagaimana bisa bapak-bapak ngomong gitu sama istri? Oh, fitrah laki-laki itu mencintai wanita. Kalau saya ngomong gitu belak-belak sama istri saya. Ya sudah, perempuan itu cintanya memang satu. Makanya pada perempuan cuma dua. Itu fitrah laki-laki dipakai perempuan. Aneh, perempuan bisa dua kalau saling poligami. Tapi laki-laki memang fitrahnya mencintai. Istrinya cantik, lewat ada ikan belum bijak dari situ, tetap aja dia. Kayak begitu. Dan itu bukan aib, ya itu fitrah. Nah kalau udah mulai aib, udah mulai lihat sampai habis, nah itu baru. Makanya nazratul ula rahmah, pandangan pertama sayangnya Allah, pandangan kedua nikmah, murka Allah, pandangan salisa laknatnya Allah. Sekali ustaz tapi lama ada yang ketiga. Kiai sobat. Ya, ini bukan ngomong gaya. Saya kan sebut nama. Kami juga bukan berarti bersangka. Kami bicara candaan. Perempuan, tebel, putih semua, umur 70 semua. Ada yang cakep nih, anak muda perempuan umur 25 lewat nih. Nengok aja. Dan itu fitrah. Makanya jangan sekali-kali ya ngomong sama istri, kau satu-satu bohong. Itu aku bilang mama, papa saya sampai kapanpun, selama mama mau lurus, papa lurus. Tapi kalau sudah jadi bahas. Tapi kalau papa nanti mama meninggal, papa kawin lagi, udah jadi mikir. Benar nih, papa kalau aku meninggal, papa kawin udah mati dulu. Rumah tangga itu tagoful, harus menghindari tagoful. Nah, kalau tahu di YouTube berarti nggak taruh di YouTube terus kasih tahu istri. Tagoful, istri harus menghindari tagoful. Tapi kalau kita bukan tagoful, kita nggak boleh dayus, cuek. Istri gimana cuek? Ya udah hati-hati, cuek. Kamu di mana? Pakai baju bagaimana? Coba lihat foto sini. Pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Di sana ketemu siapa? Harus gitu kita pernah. Kenapa? Kita yang nanggung dosa dia. Jangan sampai kita nggak tahu apa-apa, dia berdosa, kita kena gitu. Rugi gak? Mendingan kita kalau pun harus berdosa, ya karena dosa sendiri. Ya, tapi kalau istri nggak boleh. Bu, maaf ya, ibu tonton kita nih. Istri nggak boleh. Apa perasaan kayaknya pergi baju rapi ke pulang lecek, itu nggak boleh gitu, pasti berantem. Nggak apa-apa, kamu nggak mau berantem. Jadi jangan terlalu begitu. Ya, Ustaz tentang sama laki-laki itu sampaikan supaya tegak asalnya hidup itu memang laki-laki. Kalau bukan lantaran galaunya Nabi Adam, nggak ada Siti Hawa. Siti Hawa ada karena galaunya Nabi Adam. Artinya asal kehidupan laki-laki. Maka tempatkan porsinya. Justru dengan menempatkan porsi kita sebagai asalnya kehidupan, kita akan hebat memuliakan istri kita. Itu istri itu perhiasan. Ya, laki-laki fitrahnya mencintai wanita. Wanita perhiasan, fitrahnya mencintai perhiasan. Maka kalau punya duit jangan pelit. Belikan istri 2 gram, tabung 5 gram saja.
Kalau sama istri jangan kasih berat, Pak. Ini Pak, main rumah Pak Purwo, berat, nggak nyampe, rambutnya panjang, langkahnya pendek. Rambutnya panjang, akalnya pendek. Kasih yang senang-senang. Pulang, ya bawa tangan ke belakang. Apa tuh Pak? Ayo tebak. Apaan lo? Coba lihat sini. Ayo tebak. Pas detek kalah, waduh seneng mau makasih. Gitu ya seneng. Jangan dikasih yang berat-berat. Yang berat tumbuk di kepala kita. Perempuan itu perhiasan, ngumpulnya mah perhiasan. Nah, kenapa istri berani dengan suami? Karena kita yang kelebihan tuh. Kalau ada belah jiwa itu sahabat. Nanti saya masuk pada fokus. Belah jiwa itu sahabat. Rasulullah makanya sahabat lagi. Sahabatnya 12.000. Kalau kita nggak bisa, sahabat ya. Mawaddatus shadiq talhari waqtadi. Kecintaan seorang sahabat terlihat saat kita susah. Ya Ali, aku lihat pengikutmu sangat banyak. Dari sekian banyak, berapa jumlah sahabatmu? Kata Imam Ali, nanti itu kalau aku sedang susah. Kalau lagi senang semua saudara gue itu, saudara gue sahabat. Kalau lagi susah, yang gitu. Nah, saya ngacak dulu ya random dari sini gue catat untuk membenahi hati. Ini hati kita ini kecil, tapi muatnya banyak. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati manusia dalam 1 detik loncatnya 7 kali. 7 kali. Pantas kita suka keteteran. Nggak usah disiapkan juga, sendiri juga. Kemudian dalam ucapan lagi yang lain, dalam 1 detik hati manusia dimasuki 70.000 sesuatu. Bagaimana kita nggak tahu Pak? Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Duit dikit ngeluh, benar nggak? Iya. Duit banyak gelisah. Tuh, kalau ada gocap lagi, gopel lagi ya. Begitu manusia. Hati kita bocor. Maka ada perempuan, Ustaz, alhamdulillah saya sama suami saya sehati. Dusta. Nggak usah berdua, sendiri aja kita keteteran. Pagi statusnya hahe, jam 8 nangis. Keteteran apa? Bener? Pernah nggak? Nggak usah sehari 24 jam Pak. 10 menit gak? Hati kita itu kayak apa? Mikir ini untuk siapa ya? Cari-cari, mikir Pak, masuk Pak. Jadi yang benar gimana ucapannya? Saya sama suami saya meskipun berbeda hati, tapi kami saling memahami. Itu yang benar. Apa yang buat kita saling memahami? Agama. Atau orang jauh dari agama nekat. Wudu 5 menit ada ilmunya, sholat 10 menit ada ilmunya, puasa 1 bulan ada ilmunya, haji 1 bulan ada ilmunya. Apalagi ibadah terpanjang, ibadah terbaik, ibadah termulia. Berumah tangga itu ibadah terpanjang. Berarti ngajinya nggak boleh berhenti. Alhamdulillah ada fosil. Ya, kalau orang bisa ibadah dalam rumah tangganya dengan ngaji, suling, subuh keliling, itu berarti dia dalam kemuliaan derajat rumah tangga dijaga oleh Allah. Itu yang menjahit. Bagaimana yang kalau yang ngajar? Salahnya besar. Maka bersyukur bahwa Bapak ada link, bahasa Inggrisnya, bahasa kita lingkungan. Ya, bisa crossline, bergandengan tangan, tidak sikut-sikutan, sama-sama meramaikan masjid, ya, saling mengunjungi musola dan masjid. Alhamdulillah. Berat, pahit, ya, subuh-subuh orang anak tidur, pengaku setengah 4 berjalan. Betul-betul mana? Tunggu di sini ya. Bener gitu kan? Iya. Ambil sholat gitu. Semangat kok bilang di Indonesia belum. Saya belum tidur nih Pak. Ya masih makanya kami agak bleng-bleng gitu ya, lupa. Karena mau di 3 mau di 4 masa tuh 3 malam saya kalau gitu. Pol ya, grownya malam ini tidur gitu ya. Ayo buat. Lingkungan rumah bagus, kompleknya oke,
tapi ternyata lingkungannya tidak membuat kita ada gairah atau ghiratun, gairah untuk menghidupkan agama, membangun iman. Itu sebuah keniscayaan, kenistaan yang sangat-sangat memprihatinkan dan ironis. Saya alhamdulillah di program saya komplek bawa-bawa yang semangat juga sama. Wah, tiap kali ketemu nanya-nanya menuju hidayah kan. Nah, apa? Hanya berapa? 2, 1 melawan badan yang di usia ini. Ya, kerja juga ngurus orang di rumah segala macam, pagi-pagi harus kumpul. Berat nggak? Berat nggak? Berat. Al-ajr bi qadril masyaqqah, pahala bergantung pada kepayahan. Semakin payah kita beribadah, semakin besar pahalanya dari Allah. Amin. Amin. Yang kedua, nggak ada bayarannya. Ya, nggak ada bayarannya. Pengundusan. Apa yang dicari? Ridho. Jangan pakai. Oh, rezeki sudah diatur. Ya, binatang melata saja diatur oleh Allah. Lurus semua, apalagi kita. Ya, rezeki itu sudah. Kalau bapak kerja pun, ya, bukan untuk dalam rangka ngejemput rezeki atau nyari, bukan. Kita kerja Pak, dicatat nih, alasannya 2. Bisnis, berusaha, berpangkat jabatan. Kita kerja itu karena pertama 1 bersyukur punya badan sehat. Yang kedua, nunggu waktu sholat selesai. Karena rezeki sudah ada takarannya. Rizkun kasab, rizkun mamluk, rizkun mas'un, rizkun mau'ud. Rizkun kasab, rezeki yang memang terbuka karena kerja, dagang. Yang kedua mamluk, rezeki yang kita nggak nyari, tapi kita menikmati. Main ke rumah teman, ditraktir, teman ulang tahun traktir, lebaran apa semua dijamu, kan kita nggak nyari, menikmati. Kata Nabi 2 itu selama masih bisa dihitung, masih sedikit. Kerja, bisnis, punya usaha, sebulan 100 miliar, bisa dihitung nggak? Bisa, kan ada 100 tuh, masih kecil. Yang ketiga rizki masuk, rezeki yang paling besar, sehat badan. Ada yang keempat, ada yang lebih besar lagi, namanya rizki mau'ud, rezeki yang dijemput dengan janji. Ijab qabul itu janji. Saya terima nikah dan kawinnya sebulan di Iguan dengan Mas Kawin, subhanallah sholat beserta masjid, imam beduk jamaah dan segala-segalanya dibayar Allah. Kasih kawinnya mana korban. Ya. Waktu bujangan nggak punya bapak, bujangan nggak ada yang kaya, yang kaya bapaknya, benar? Benar. Makanya suka bilang begitu, Bu, kalau anak bujangan meskipun nganggur datang udah minta anak, cek 2, 1 sholatnya, kedua cek baca Quran, selesai. Menjual, kadang emaknya juga, emaknya nih, ya. Anak datang saya komersi, emaknya kira kalau kita kan laki-laki kan tenang aja ya Pak. Iya. Ya, datang kalau ibu saya baru bantai bapak-bapak. Ya, besok datang lagi Alfa. Besok datang lagi begitu. Akhirnya udah nggak terima aja. Ya aku baru kenal 2 hari mah. Ya udah jaga kamu. Ini orang hebat betul kamu. Bapaknya tadi dulu bocahnya baru. Udah Pak dipaksa-paksa emaknya. Akhirnya udah nikah. Udah nikah seminggu dibawa sama suami. 2 minggu balik nangis banget. Kenapa gak rental modal? Rental kan modal. Jadi jangan terlalu. Cek panggil. Kalau anak kita perempuan yang datang laki, bapaknya yang nanti. Neng siapa? Panggil sih. Bapak mau kenal. Karena terakhir Pak, anak perempuan milik orang. Bapak yang punya anak perempuan milik apa? Anak laki milik bapak ibu selamanya gitu. Maka panggil. Ada yang catur, ada apa segala macam. Nanti kalau sudah
Saya terima nikah jangan, saya kawin jangan, selesai, nggak boleh dicampur. Kalau ternyata anak kita laki, ya yang datang dia mendatangi perempuan, ibunya maju, siapa si Neng, ajak mari, ajak masak, ibunya, ya kan, kenapa? Karena banyak di luar sana seorang laki-laki yang masih punya ibu, istrinya melarangnya ketemu ibunya. Saya ada cerita kawan saya, kakaknya pas ibunya meninggal baru datang, didiemin sama adanya. Emang kenapa begitu bos? 30 tahun nggak nemuin ibu saya, anak pertama. Kenapa? Kok begitu? Istrinya larang. Kamu buat ibu, kamu itu banyak buat aku. Padahal yang ngurus kita siapa waktu kecil? Ibu. Yang ngeboki, yang nyusui segala macam siapa? Ibu. Setelah kita nikah, yang dikasih rumah siapa? Istri. Makanya apa juga tergaji. Pangeran dari mana? Dari ini Pak, lagi senang sama saya. Iya Pak, coba baca Quran. Siapa namanya? Namanya Farid. Baca surat Al-Farid. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i wat-tariqi wa ma adraka mat-tariq. Mantap. Besok ketemu. Coba baca Quran. Ya. Siapa namanya? Ya. Namanya Ibrahim. Baca surat Ibrahim. 2 ayat. Setelah lagi siapa namanya? Ibrahim. Baca surat Ibrahim. Panjang Pak. Ini yang lain juga sama tuh, sesuai namanya. Saya memang namanya Ibrahim, tapi sehari-hari saya dipanggil Pulhu. Apa itu? Anak sekarang kan bisa jawab aja. Bapaknya, kalau ibunya kan dicek. Kita tempatkan porsi-porsi itu. Sebab kalau anak kita sudah itu, nggak boleh Pak. Recoki, berantem sama laki anak perempuan kita. Kenapa manusia emang laki lu memang kurang ajar? Nggak boleh begitu, nggak boleh. Anak itu bakti sama kita, ya, lewat suaminya udah, selama dia taat kita disuruh. Gitu. Ada bilang kemana? Ya. Nah kamu kalau sudah menikah sama suami, kamu taat sama dia. Usah mikir mau ngasih duit sama bapak, taat aja. Karena minimal satu di akhirat kita selamat. Tapi kalau dia nggak taat sama suaminya, kita kegeret-geret. Kalau urusan duit mah, kalau anak hidup juga pasti kan dia ngasih. Gitu. Karena kalau punya anak laki, aman, anak laki milik kita. Ya, kalau ada anak laki 5, nggak usah, jangan pinter semua. Ya, yang PA 1 boleh lah. Yang pinter mana Pak? Mana-mana. Udah kau mana-mana. Yang nemenin kita sakit siapa? Cek orang tua kita, yang nurut sama orang tuanya duduk yang paling bloon. Selamat. Berarti paling bloon. Apa sih? Nah, balik lagi nanti. Jadi hati ini luar biasa. Dan kita punya potensi untuk meleset ke kiri, meskipun kita masih punya harapan untuk bisa di kanan. Tapi dari kiri ke kanan itu sebuah anugerah. Dari kanan ke kiri itu musibah. Udah beriman, udah sholat atau segala macam, lalai sedikit, meleset lah. Jadi luar biasa. Allah. Saya ketemu Ustaz Abdul Subhanallah. Ustaz taslim Pak Innalillahi, saya lagi ada musibah. Enggak, saya sedang mensucikan Allah. Luar biasa. Kenapa Ustaz? Hampir 8 miliar manusia di atas bumi, mukanya tak ada yang sama. Kembaran juga pasti ada beda-bedanya ada. Kalau mukanya aja nggak ada yang sama, bagaimana ujiannya? Pasti lebih tidak akan pernah sama. Kalau ada yang sama, kasusnya berbeda frekuensi dan muatannya. Itulah kesucian Allah. Itu. Ya.
Jadi hati ini terjaga dengan apa? Menempatkan Allah. Itulah kebahagiaan. Beda sama senang. Senang di mata, pemandangan. Senang di kuping, musik. Senang di mulut, kuliner. Mobil bagus, rumah bagus. Ya, kesenangan badan, tangan, kaki. Itu senang. Hilang duitnya, hilang asetnya, hilang senangnya. Tapi bahagia dari situ. Bahagia itu ada dalam hati. Bagaimana supaya bahagia? Ya, ketika Allah masuk ke dalam hati. Bagaimana membuat Allah bisa masuk dalam hati? Dijemput dengan beribadah. Ibadah apa dan bagaimana yang membuat Allah masuk dalam hati? Ibadah yang didasari oleh ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah nggak pakai dasar, ditolak, nggak diterima. Ditolak, nggak diterima. Udah ditolak, nggak diterima. Emang Ustaz ada amalan yang ditolak tapi diterima? Ada. Ustaz kalau dikasih amplop nggak usah, makasih. Itu ditolak, diterima. Saya mau wakil hati Ustaz. Sekarang kan saya udah pergi transfer. Makanya kita bersyukur jadi pemimpin, jadi figur, jadi tokoh. Apalagi nanti orang besok di masjid Al-Majirin ya, besok di masjid ini ya, bersyukur. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Itu aja ya. Siapa yang ngajak orang pada kebaikan, baginya pahala dan baginya juga akan mendapat pahala orang yang diajaknya. Di ghairi ayat itu tanpa kurang sedikit pun. Cuma tantangannya adalah dapur. Ustaz kenapa sih Ustaz itu pada susah ekonominya? Nah, saya bilang, kenapa Ustaz kebanyakan susah? Karena tiap hari mikirin akhirat umatnya. Maka umatnya, jamaahnya mikirin dunianya loh. Jangan mau ilmunya doang, maka ada Ustaz maaf nih, ya saya kan jalan mana-mana siang. Makanya kalau ceramah di mana, pasti saya angkat dulu Ustaz. Saya angkat dulu Ustaz. Saya bilang nggak ada nitip, saya datang aja. Dan pertama, Ustaz juga besar. Ada Ustaz ceramah TV dari mana itu, wah segitu dulu. Kan itu ada Ustaz kayak juga harus dihormati, ya. Gitu. Ustaz ada disebutin, kami yang bangun umat. Ini masuk main ceramah kita. Harus punya adab juga. Saya angkat dulu. Saya angkat dengan cara tadi. Ini loh. Saya bilang, ini yang buat kampung komplek masih terjaga. Ini loh guru-guru kita ini. Kalau saya mah karuan, udah keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabake. Udah kenyang, udah insya Allah udah kokoh. Banyak jalannya, banyak pintunya. Ini loh guru kita. Bisa jadi kampung komplek ini mau ditimpa dengan ujian, ditimpa dengan azab. Ternyata masih ada kiai ingki ke musola, ingki ke sini, anak kecil masih nangis, nyusuin, binatang mata, ditahan. Dan aki-aki orang badannya melengkung, jam 3 udah arah musola, itu loh yang buat kan. Ini yang dihormati. Ya jangan anaknya mulu, ajarin. Ibu-ibu nih, saya bilang gitu. Ya pikirin, anak-anak kita yang bisa baca Quran, siapa yang ngajarin? Ibu-ibu. Ini sampai-sampai ada seorang ibu, lah anak saya kok udah bisa baca Quran, belajar sama siapa? Itu orang tua seperti geledek. Lihat talim, diserahin Ustaz. Ini anak saya tuh ajarin baca Quran, ajarin sholat, ajarin akhlak yang baik. Ustaz, jangan takut, jangan khawatir. Tiap bulan saya kirim gula, kopi, sarung, makanan, beras. Punya murid 200, buka toko Ustaz. Iya bener. Pikirin itu, tenang ya. Bisa jadi anak-anak kita itu ya PA terus, mau bilang. Karena tadi gurunya nggak dipikirin. Ustadznya naikin bayar 1.000, ngomel. Naik bayar lagi. Masih perhatiin. Coba kalau bapaknya, anak lari sana, jangan sini, saya dulu sini. Sini ya, buka, iya nggak apa-apa. Lempar ke kampus pak gurunya ya sama anak kita, tapi kita kasih ustadznya marah juga nggak apa-apa, anak kita nakal ya enggak. Coba kalau nunggak buka
mamba kalau nggak mulu. Saya guru ngaji ibarat. Tapi pas anak saya sudah mulai 5 tahun, saya panggil murid saya yang dari kecil yang saya ngajar sampai dia jadi guru ngaji, panggil ajar. Saya paling sibuk lagi bangun jaringan dakwah. Saya takut belum amanah ajar. Saya bayar 3 juta sebulan. Mana anak saya udah mau tahu gue udah tanggung jawab ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya marja itu ayyuhal al-barzakati atau bina'am pada manu atau kutiba alai madlain alikumus al-barzaksia siam atau anak saya udah tahu begitu. Kalau saya bayar 4 bulan 5 bulan masa udah bisa baca Quran dari tadi. Jadi kalau baca Quran tanggung jawab ini bukannya apa. Kafha ya ain sad. Terus satu bukan sad. Apalagi dia baca kah ya aso. Kaf mad lazim harfu syabah. Af hamas ha mad lazim harfu khafaf ya mad lazim ha. Ain mad lazim harfu syabah. Ikhfa sad mad lazim harfu syabah. Pola kubur mutawasid. Ada berapa hukum itu? Ada 9 hukum. Ada berapa harokat itu? Tetap 24 harokat. Baru 50 tuh. Ayo gitu saya cek anak. Itu murid saya udah bisa ajaran saya gitu. Setelah bisa saya cek, alhamdulillah. 1 selesai, yang 2 1 selesai, alhamdulillah. Guru kewajiban kita. Karena hasilnya ngajarin anak-anak kita. Ketika kita nggak mampu, nggak sanggup, bayar guru. Perhatiin gurunya, biar kita berkah, kan gitu. Kita paham tuh 3 kaidah. Mau berkah ilmu, gurunya transfer, kirim makanan. Ya, kalau kita mau berkah rumah tangga, sama mertua kan. Ya, rumah tangga mau berkah nih, mertua kita pepet. Ya, kita udah terima kasih. Itu tugas laki kan. Suami pepet mertua laki, mertua perempuan. Itu jangan ditungguin. Banyak masih sehat kan mertua. Saya ada punya teman saya doain kiai mau main makin kemarin makin sehat aja dia PA itu namanya warisan itu berani sampai orang tua sehat pak sehat aja begitu lain berdoa ada 2000 udah suatu kita ngasih papa mama makasih dari kecil diurus dididik dijaga udah besar saya terima kasih meskipun duitnya banyak sama Tuhan tapi buat berkah rumah tangga. Yang ketiga mau berkah hidup dunia akhirat orang tua itu 3 orang tua itu kan 3 orang tua yang melahirkan yang ngajarin sama yang ngasih anaknya. Meskipun sekarang ada yang lewatan viral ya, istriku mertuaku istriku lagi ACDC dia begitu ada jadi gitu kalau sekalian. Nah, kita sebagai pengayuh dan motor pada perkumpulan fosil buyut jangan takut, rezekinya ada minimal kayak ini. Insya Allah kalau 1 orang istri 1 anak 3 diurus sama Allah. Apalagi ngurusin agama Allah pasti diurus. Tapi kenapa kok kita para asatidzah tidak seperti mereka yang anaknya 3 istri 1 kok lebih, kok kita nggak? Masalahnya kita paham tapi mulut sama hatinya sama. Kalau kita memang meyakini, ya ngajak orang yakin rezeki diatur, hatinya juga iya. Dan jangan goyah Pak, karena rezeki itu bahkan turun tidak hanya dengan kerja, bukan mengganti usaha, bukan ditambahin modal, bukan, dengan husnuzon yang tidak terputus. Oh, Allah ngurus. Yang kedua keyakinan yang tanpa tetapi. Saya meyakin tapi Pak, akhirnya masalah. Jangan pakai tapi, bukan, yakin. Terus lama-lama jebol rahmat Allah turun. Anak kiai ceramah, hadirin sekalian rahmat Allah, rezeki meskipun kita tidak tahu alamatnya,
Tapi rezeki sangat tahu alamat kita. Rezeki tidak akan tertukar. Turut ceramah kasih amplop. Rupanya kiai bawa santri juga, kasih amplop juga. Sampai di rumah kiai buka amplop, pasti buka. Tipis. Iya, ayo kamu dikasih. Iya Pak Kiai dikasih. Kalau buka tebel, ini punya saya. Apa kata santri? Maaf Kiai, rezeki nggak bakal tukar. Bocah Kiai. Namanya mulut sama hati beda. Yakin aja. Meskipun dia sing-sing, oh kamu ya udah rezeki kamu. Gitu. Saya belum mati, gue esok memang belajar. Ya Allah, berat. Ya. Saya sampaikan, nggak ada yang buat kita ini bisa nyaman. Karena Allah memang membuat kita supaya tidak nyaman di zona nyaman. Nggak ada lawan, ini pernah ada. Dibuat kita nggak nyaman. Bahwa pernah waktu kecil kita ya mainan apa tuh yang keong itu yang Iya. Ada 5 biji, ada rumah-rumahnya. Nah, yang 3 jalan, yang 2 dia kira dia baik. Allah gitu. Sama kita. Ya, melihat manusia ini ada satu diem aja nih. Anto asik. Ya, termasuk ketika kita keluar dari lingkaran. Terlalu hebat mencintai, satu. Yang kedua, terlalu hebat membenci. Jangan terlalu cinta. Ya. Jangan terlalu benci, sedang-sedang aja. Karena kadar untuk mencintai dan benci udah ada di Quran. Kita kadang suka buat aturan sendiri. Gue paling gak suka ya kalau ada orang tuh jangan buat aturan sendiri. Kita untuk suka dan benci itu udah ada di Quran. Perempuan yang jodoh, gue paling gak suka deh kalau misalnya gue gak mau kalau cowok tuh ngatur aja. Akhirnya telat jodohnya. Anak perempuan umur 27 datang Ustaz. Tadi jodoh dulu Ustaz. Siap insyaAllah. Kalau bisa akhlaknya kayak Rasulullah. Kayak Nabi Musa, gantengnya Nabi Yusuf, baiknya Nabi Ibrahim. Saya jawab kagak ada. Macam-macam emang gak bisa. Akhirnya saya bilang Neng, kalau kau ingin mendapatkan yang solehahlah. Pasti Allah kirimnya soleh lagi. Kirim yang soleh. Oh, segala macam, usah pantaskan dirimu, itu aja. Ya. Jadi al-khabithatu lil-khabithi wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyib wat-thayyibuna lit-thayyibat fama ulaika barruna mimma yaf'alun. Yang buruk dengan buruk, yang baik dengan jelek. Ya, itu takarannya. Maka cintailah sedang-sedang. Ya, ahbib habibaka haunan asa yakuna baghiduka yawmamma wa abghid baghidhuka haunan asa yakuna habibaka yawmamma. Cintai seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat bisa musuh yang paling benci. Benci seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat bisa menjadi orang yang paling dicintai. Waktu kecil kita pernah dijodoh-jodoh sama teman waktu SD tuh. Amin apa sih? Padahal dia nggak punya salah sama kita, gak jodohin kita kesel banget. Padahal harusnya marah sama teman. Kita disebut juga sama perempuan yang jodoh ini. Suatu saat, ya, masuk kelas, belum ngerjain PR, gurunya kejam, killer. Wah, gimana? Dia yang dijodoh-jodohin yang kita sebel, ya udah duduk, udah aman buat PR. Terus dia nanya, kamu udah ngerjain PR? Belum. Tante punya aku aja. Mau gengsi. Akhirnya mau nggak mau. Contek, selesai. Guru masuk bener, yang nggak ngerjain dijobur di lapangan. Ya Allah, untung aja. Pulang sekolah, makasih ya, ternyata kamu baik. Saya juga pengalaman mewakili bisa-bisa. Maka jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci, termasuk kepada siapa. Saya bilang sama ibu gitu, sederhana. Yang hebat apa? Akhlak dan terima kasih. Paham. Jangan mentah-mentah. Tadi kata Ustaz, cinta itu sedang-sedang saja. Karena yang paling hebat cinta kepada Allah dan Nabi-Nya.
Yang lainnya setengah-setengah. Mulai detik ini mama akan mencintai papa setengah-setengah. Apa kata lakinya? Maka mulai detik ini gaji papa mama setengah-setengah. Jadi jangan salah. Jadi setengah-setengah supaya nggak sakit. Satu, supaya nggak dibantai. Terlalu mencintai, Allah cemburu. Terlalu benci, kata Allah, aku yang menciptakan dia. Kau punya apa membencinya? Hanya kalau sebab dia bersalah. Belum tentu juga dia salah. Jadi kamu yang salah. Kamu yang kuat mentalnya. Tiba-tiba kau benci sebuat-buatnya, kau fitnah dia. Dia makhluk, aku yang menciptakan dia. Aku merawatnya, aku menjaganya. Aku menyayangi, memelihara dan kasih sayang cintaku. Hebat-hebatnya kau fitnah dia, kau benci dia. Siapa kamu? Ya sedang-sedang aja Pak. Kalau laki-laki aman. Laki-laki aman. Kalau cinta, ya segitu aja. Apalagi laki-laki, maaf nih, biarin dulu. Laki-laki mencintai perempuan, umurnya cuma 3 bulan. Posting gak apa-apa nih. 3 bulan aja. Iya. Berarti langsung enggak. Dulu waktu masih senang-senang pacaran, gimana? Kamu di mana yang hebat sehari 2 kali, 20 kali. Udah nikah, saya bilang ibu, bukan lupa. Laki-laki itu sayangnya luas. Ya, nyari nafkah itu adalah perwakilan, mewakili cinta saya. Laki-laki mencintai perempuan itu 3 bulan aja. Ya. Kalau masih lanjut, sayang. Laki-laki itu sayangnya luas. Kalau dia habis cinta istri segini, terus mencintai lagi yang lain, ya, itu tuh berarti cinta yang terbagi. Bukan, emang luas sayangnya. Salah tuh lagu bilang 50% cintaku, 50%, genap sudah 100% cintaku. Salah itu. 100 laki-laki. Ya, fisik memang nggak lama, tapi sayangnya luas. Ya, laki-laki Pak. Kakek, ya cu, kakek cinta sama nenek, nenek udah tua. Lah itu kemana-mana berdua. Nah, kakek mas saya. Nenek udah ngasih anak cucu keturunan. Kalau perempuan emang Pak, resiko perempuan mencintai laki-laki satu full. Ya, itu juga jadi resiko buat kita. Maka dari awal kita ngomong, mama, papa suamimu sebagai imam dan jembatan. Yang kau cari adalah Allah. Kalau aku soleh, kau makin hebat Allah. Kalau papa belok, jangan ikuti. Kau terus fokus kepada Allah. Begitu harusnya. Kadang enggak, perempuan gitu lakinya, kenapa sih kok sama laki itu? Biarin Ustaz. Banyak gitu. Oh, kayak 10, 11, dia selingkuh, saya balas. Ya, lah saya bilang ibu, laki-laki kalau belok itu cepet baliknya. Perempuan kalau belok lama. Kalau udah sebelum orang sama yang sebelah-sebelahnya. Kalau laki kan nggak langsung. Kalau perempuan kalau senang dia, benci juga dia. Urok di hati, kalau laki enggak. Senang mau bocah, naik, I love you, you lari. Kalau nggak senang sama orang ya sama. Apa lo udah lihat? Apa lo sampai tampil selesai. Laki-laki. Ya. Rambutnya pendek, akalnya banyak. Perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek, belakangnya terbatas. Nah itu fitrah. Gitu. Maka asal hidup laki-laki, jadikan istri perhiasan, kasih dia perhiasan, kasih uang, jangan pelit. Ya, karena bisa jadi rezeki kita adalah rezekinya, terutama keyakinan bahwa kita ini, ya, para pemimpin yang memadukan antara unsur dua dimensi langit dan bumi, dunia dan akhirat. Jadi jangan tanggung-tanggung. Saya nyari apa? Kalau enggak karena lillah, berjuang sungguh keliling forum silaturahim, ya Allah hancur. Karena saya banyak aktif di Sulu juga. Kalau bukan lillah, pertama nyari popularitas, kedua nyari keuntungan sendiri, ketiga pengen terlihat mulia, keempat pengen lihat saya yang paling hebat. Tunggu aja. Ya, maka lillahi yati, apa yang karena Allah sempurna. Maka lillahi yang hadir, apa saja yang bukan karena Allah. Gak usah manusia, Allah yang hancur. Naudzubillah min, tulus saja.
Karena ada orang masuk surga bukan lantaran sholatnya, bisa jadi gara-gara ngajak. Ayo Pak, jangan lupa Pak, ajak di grup ya kan. Besok di masjid ini ya, jangan sampai ada pahalanya juga. Ya, besar luar biasa. Ya, jangan mikir biar saya terkenal di masjid sono, biar saya nanti jadi undangan banyak, ya, biar saya nanti bisa, jangan. Ngalir aja, para kiai, para ustaz. Ya, kita adalah patok bumi jadi patok. Ya, Bapak melihat saya di TV segala macam, biar aja orang. Kalau saya merasa mengawalnya saya ditambuk. Ya. Saya tinggal di situ pernah di Ciketengudi, Pangkalan 5, Bandar Lebak pernah. Tapi lama di Cibinong. Belusukan, kalau mau ngajar nulis dulu, fotokopi 12.000, amplopnya 15.000, lebih 3.000 doang. Apa saya berhenti juga? Saya bukan menceramah Pak. Saya guru ngaji, saya guru selawat, guru qiraat, guru sosial dulu. Sampai akhirnya orang minta ceramah, saya tolong 4 tahun. Ya. Akhirnya kedua orang, kenapa Ustaz suka nolak? Gimana kalau ternyata yang mengundang Allah? Langsung kayak tamparan, gak lama 4 hari kemudian saya menerima jadwal ceramah pertama kali tahun 2001. Ternyata nikmat Allah. Itu kan berkah Quran, berkah sholat, air dakwah. Dan dakwah sampai sekarang berubah. Ya, nggak pernah mengganti jadwal. Udah luar biasa. Udah diundang musola, diundang lagi sama gubernur. Kalau nggak kuat lah, godek. Karena musola lagi dibangun lagi. Kecil lagi. Saya pernah diundang, Kanda Ustaz. Ya, salam dari gubernur Gorontalo. Minta mengisi seperti tahun-tahun lalu. Mau ada zikir, ada muhasabah, ada melodi, ada irama, ada dakwah. Siap, Bang. Tanggal berapa? Saya kata, waduh, sampai saya deketin tulisannya. Musola, nggak bisa diganti terus. Raya gitu kan. Musola emang. Musola siapa? Ustaz, yang dibangun ya. Nggak bisa Bang. Gimana dong? Coba. Bisa dong? Nggak bisa Bang. Besok telepon lagi. Pak Gubernur perintahnya maunya Ustaz. Nggak bisa Bang. Akhirnya, emang itu acara di mana? Ada nih undangan dari kawan dakwah di musola. Musola geser aja. Waduh, nggak bisa Bang. Abang udah saya okein, kemudian saya geser kasih orang, abang kasih kecewa sama mereka juga. Tapi Pak Gubernur, iya Bang, nggak bisa. Dari dulu udah keluar Bang mereka juga. Akhirnya udah Ustaz carikan kawan yang ya mirip-mirip Ustaz kita. Sulawesi. Ada ya gimana ya Bang? Lo ada pokoknya bagus kan dia. Berangkat dia. Oke, bener nih. Wah, makasih dia. Pas dari acara pulang dia. Telepon lagi kayak mantap katanya. Kenapa? Antum nggak nyesel masih anak? Emang apa? 100 bro. Kan orang mau ngedek. 100 juta Pak. 100 juta. Hati saya kenal. Oh itu jatuh. Ntar berubah biar nggak usah. Sampai sekarang saya nggak berubah. Yang kedua, undangan Kapolri pernah. Saya ngisi di SDIT. Kepala sekolahnya kawan pondok, kawan dulu motor. Ketakar kan. Pulang dia masih ada, masih bagus tuh. Canda ya. Dia bisa lihat Kapolri. Bukan karena nggak menghormati Kapolri, enggak. Emang udah dia buka puasa. Kapolri minta itu, nggak bisa Bang, sudah ini Bang. Suruh dia jam 4 lah, Ustaz jam 5. Jam 4 belum ada orang. Buka puasa. Ya udah siapkan pakol. Iya, jam 4:30 lah. 4:30 di mana? Ya di situ di tempat dia situ. Belum ada orang juga Bang.
gitu. Sampai marah, satu-satunya ustadz yang nolak Kapolri cuma Ustadz Muhammad. Fitnahnya, kalau tempatnya gede sama derajatnya, mungkin seorang bang ada ini bisa sini undang minta amplokan, nah, selalu bisa musyawarah. Oh iya Ustaz, selalu bisa dirubah, bukan dalam rangka mencari sesuatu lebih besar, bukan, supaya bisa kena dua-duanya. Tapi kalau ini bilang nggak bisa Ustaz, ya sudah tolong. Itu udah paling pol alasannya, bukan karena sesuatu. Karena tadi mulut sama hati saya sama, cuma mulut doang. Rezeki nggak bakal tukar, mulut doang. Akhirnya sampai balikin ke santrinya. Ingat ya, rezeki nggak bakal tukar. Emang enak begitu. Terus kalian terima Allah. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah menghidupkan kita, MCB-nya adalah hati ini. Maka jangan pernah goyah dalam berjuang. Ayatnya tadi saya baca, wa ma ahsanu qawla, dan dari ucapan manusia yang terbaik adalah mimman da'a yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa amila sholih, sambil dia berbuat amal soleh. Ya, dakwah itu kerja tangan, jangan dicoret-coret dengan dunia. Apalagi para ustaz yang suka kesana sini, Pak Kiai, Ustaz kalau suka sendiri ya namanya Ustaz Jeko, ada Ustaz Jeko asal pergi Ustaz Jeko jamaah kosong ya, tahu jamaah kosong ya, emang fasilitas emang boleh kok, cuma bener-bener pergi jamaah kosong aja gitu kan. Artinya Pak, sholat jamaah kosong, puasa keteteran, sedekah, kebiasaan menerima amplop jadi malas sedekah, zakat apa yang zakat ibadah kagak itu, haji umroh diberangkatin sama travel. Minimal dakwah itu jangan dicampur dengan urusan dunia. Itu nabrak ya. Tambahin 2 juta. Oh jauh nih ibu, tambahin 1 juta di Ustaz, tawar-tawaran. Pas dia ceramah temanya ikhlas, nabrak. Saya berani pulang dari sini dikasih panitia, alhamdulillah. Pulang dari sini panitia lupa, GP emang gue pikirin. Saya bilang, kalau orang bercanda itu biasanya ya saya ada itu gitu. Saya enggak meskipun karena saya yakin kalau mereka yang ibadah yang tidak seperti saya saat itu gede hati diurus Pak. Bahkan saya bilang boleh itu Tuhan bukan Allah, Nabi bukan Nabi Muhammad. Ayat mereka nggak pernah mandi junub Pak. Boleh mandi junub apa? Mandi pagi aja enggak? Sosok saya pikir langsung berangkat. Ya, bukan rasis bukan ya. Nanti kita ngomong secara logika aja. Mereka ini Tuhan bukan Allah, Nabi bukan Muhammad. Nggak pernah mandi junub, habis punya orang pagi ini. Kita ini masih mati dulu, masih tahajud, masih baca Quran. Masa kalah mereka? Kenapa kita nggak seperti mereka? Karena kita rapih punya hukum, tahu di kepala dan hati ada hukum, tapi di dalam juga dunia termasuk. Ya. Nggak punya duit gelisah, sampai meriang-meriang keringet dikit. Bukan kelas kita. Ya, saya kalau pergi keluar rumah, ini contoh. Saya ngelagu enggak, saya berbagi, tak habis berita. Kalau keluar rumah, istri saya kata, jangan pernah, jangan pernah kecewa sama musuh umat sekarang. Dan kita ikhlas bukan karena umat sekarang, ya memang tidak bisa mengolah kiai. Oh dulu kiai-kiai itu, kiai ke rumah potong ayam, kiai ke rumah potong kambing. Dulu tuh orang tua kita sama kiai itu gitu. Kiai ke rumah, kiai anak saya nomor 2 kenalan begitu. Ya sekarang ustaz tarik dulu. Jadi ilmunya ulama ikhlas, ilmunya umat memberikan penghormatan terbaik. Harusnya gitu dulu. Sekarang terbalik. Ustaznya pasang tarif, umatnya juga gitu. Ustaz yang ikhlas dong. Coba dikembalikan seperti dulu. Nah itu butuh apresiasi. Maka dimulai dengan musola dan masjid. Musola dan masjid.
kita nggak usah berantem lagi. Apalagi sekarang saya kalau berpikir saya nggak membela salah itu udah bagus, rapi dia, kukuh ini ada bagus. Yang kedua bicara syariat, yang kedua bicara tentang kode tantangan hati, bahas tentang hati, bagus kan? Ya, nggak bagus cuma satu doang. Sudah lagi ngomong lain gitu. Ya. Apalagi saya ngomong NO firqatallah, NO firqatallah, jamaah tamalik firqatallah, ada video jalan itu. Ya, itu doang. Nah, itu kita harus sabar, mau saya bilang. Ya, kita tetap lanjut. Ya, mulai. Ya. Jadi, negara ini sudah punya kebudayaan sebelum Islam datang. Selama tidak menabrak Quran hadis, lanjut budaya itu disebut ma'ruf, urf. Ma'ruf kan dari urfan. Hal yang sudah berlangsung di Indonesia sebelum Islam datang, selama tidak menabrak Quran hadis, dijaga apa? Gak usah colek-colek. Nggak boleh ini di Quran nggak ada. Nah, orang mau di Quran itu nggak ada bukan berarti diharamkan. Ada ma'ruf Pak. Budaya orang tua dulu kalau mau bangun rumah tuh bendera ditaruh di itu. Sudah kalau di depan tuh musik ini kita ini bisa musik Pak. Kalau menjadikan iman fi arflafihi. Iman itu amplopnya. Wa iman fi lafaqihi. Iman itu tergantung lapak. Tuhan ini banyak ya. Duit itu Tuhan, ini jadi Tuhan. Nah, maka budaya-budaya yang di masyarakat itu kecuali kalau sudah talbisul haqqa bil batil, membungkus kebatilan dengan yang hak. Sedekah hutan, sedekah gunung, itu sudah talbis tuh. Sedekah tapi ke gunung, seolah gunung itu punya kekuatan. Sedekah laut apa kayak maaf sikat tsunami. Ya. Dosa kalau sudah berkaitan dengan kemusyrikan, sikat dengan musibah besar. Tapi kalau sudah dosa itu berkaitan dengan kesombongan, disikat dengan hal kecil. Raja Namrud sombong, angkuh, lalat masuk ke telinga, ke hidungnya, mati. Sekarang apa? Covid, virus kecil atau besar? Kecil. Berarti ada apa? Ada kesombongan. Kalau dipikir ada tsunami berarti ada apa? Gempa, tsunami, gunung meletus, itu besar-besar nggak? Berarti ada itu akan ya. Maka jauhkan dari kemusikan, jauhkan dari sombong. Dimulai dari hasud, jangan hasud, jangan hasud. Ya. Iblis ditanya oleh Rasulullah, ya iblis, kamu ngapain di dunia? Aku berniaga ya Muhammad. Kau dagang iya. Apa yang kau jual? Banyak. Apa yang paling laku? Hasud. Siapa pembeli utamanya? Ulama. Pedagang hasud sesama pedagang, pejabat sesama pejabat tidak sebanyak warga. Ulama, hati-hati. Kau udah hasud, udah murid 1000, jangan ngaji ke Kiai Anu, nggak bener tuh. 1000 orang hasud, 1000 orang tuh ada pengusaha, ada pejabat, ada orang awam. 1000 orang punya anak 4, 5000 orang hari itu hasud. Tadi Ustaz tadi hati-hati tuh kalau Kiai udah ngomong itu nggak main-main tuh pasti bener tuh. 5000 orang hasud. Maka kalau seorang ulama itu nggak bersih hatinya, nggak bening jiwanya, ya masih belum tulus dakwahnya, rentan potensi hasud. Nah, oh dia punya mobil baru, gimana caranya seperti dia? Minimal jual ayat, maksimal bisa fitnah, minimal lagi gibah ngomongin dia. Dari mana itu pasti? Wah, jangan-jangan ambil kelopak di masjid Al-Muhajir. Ya makanya ulama harus hati. Karena apa? Potensi besar. Ya. Makanya kadal faktu ayat udah kufur, terkadang kefakiran membuat kita kufur. Makanya seorang ustaz itu harus kokoh ekonominya, harus gagah. Bahkan kata Wali Songo, dasar dakwah, slogan dia, ad-da'watu ya ad-da'watu ila ta'am. Dakwah sesungguhnya adalah ngajak orang makan. Berarti harus kuat. Bahkan agama ini dibangun dengan kekuatan ekonomi. Usai dibilang kakek Nabi kaya,
Rasulullah dan Siti Khadijah, Khulafaur Rasyidin, semuanya ekonomi. Wali Songo, sultan semuanya. Agama ini dibangun dengan ekonomi yang baik, Pak. Maka di Medland, kalau dakwah mau bagus, ulamanya harus kokoh ekonomi. Ya, nah, umat yang ada saya ekonomi kuat, ustadznya kok rumah aja. Tapi tetap dikasih koridor, jangan diajak, akhirnya di rumah ngajar, rumah dakwah, jadi pebisnis beneran. Ya, nah, saya ada Ustaz, tolong saya curhat, saya konsultasi, Ustaz ngajar aja gitu. Dapat berapa persentase gitu, supaya tidak jual aja, bahaya. Ada suatu saat di terakhir orang mampu semuanya, ada seekor anjing mati, pemiliknya non-muslim, teriak-teriak, ayo bapak ini dikafankan, disolatkan, rame sekomplek kamu. Ini anjing. Ya orang aja kalau bukan non muslim nggak ada kewajiban, tolong rame, minta dikafanin, minta disolat lagi. Datang kiai, ada apa rame-rame? Ini ke kiai ini. Nggak bisa. Datang najis itu. Pemiliknya datang, Pak Kiai maaf, sebentar ke dalam. Ada apa? Ini nggak bisa ini haram ini. Anjing, orang aja nggak bisa, bukan kewajiban kami. Tolong Pak Kiai sebentar ke dalam. Pak Kiai, ini bapak kami yang punya anjing ini udah wasiat Pak, supaya kalau mati dimandikan, dikafankan, sholat. Iya tapi nggak bisa Bu. Pak Kiai ini ada ongkosnya 150 juta. Oh begitu? Ya. Oh sudah ya, nggak apa-apa. Bapak sekarang hari kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan anjing ini. Rame, gue ada pakai. Setelah saya telusuri ternyata anjing ini keturunan anjing Ashabul Kahfi. Bisa mampu nggak seorang ustaz begitu? Bisa. Kalau ada urusan dapur, apalagi bini, apalagi kalau bininya galak, apalagi ustaz laki, ustaz bininya galak, ustaz bininya galak, gimana ceritanya? Ya, tapi itu banyak Pak. Bagaimana? Makanya saya bilang panitia, tolong panitia, kalau undang ustaz perhatikan berkatnya. Saya nggak usah. Saya bilang gitu, saya nggak usah. Ustaz di tempat ini, saya bilang gitu. Ya, apalagi kalau ustaz yang lain udah, saya nggak usah, saya cukup. Yang lain masih ada fokus di situ. Waalaikumsalam. Ayo di mana? Baru acara di mana? Gitu, sini pulang dari mana? Selama di Medland. Mana berkatnya? Nggak ada. Bohong. Kalau amplop itu bisa ke ATM Pak. Amplop ATM termasukin amplop nggak bisa ceramah. Berkat nggak bisa. Berkat nggak bisa. Benar nggak? Mau beli di mana? Mau beli di mana berkat? Enggak. Ada seorang ustaz. Habis salat pulang nggak mau berkat, berat tau bininya. Misalnya bohong, sampai ada kiai nungguin di jalan. Ngapain kiai? Punya di berkat. Ngaku istrinya pulang ngaji, padahal dari mana? Gitu ya cari berkat. Punya orang ada jamaah berkatnya dibeli sama dia. Kalau aku, aduh, saya bilangnya habis ngaji, habis ceramah. Ya kalau duit tinggal KTM, biasa kalau kita blok nih. Dari Medland, gitu kan, berkat gitu. Ini buat mereka, bukan buat saya. Karena saya jangan kata berkat, amplopnya udah banyak di rumah. Ustaz di mana semua ini? Teman-teman makan habis. Saya udah bertahun-tahun Pak. Ya, orang ada rezeki amplop, besok punya duit emang nggak pernah nyampe. Polisi sudah dikasih, udah, jangan tuh sama restoran. Dikasih itu selesai. Selanjutnya hak kita sudah, tinggal tahu beres saja, enak begitu. Makanya bagus tuh kebutuhannya apa, kasih sudah selesai. Jangan semua dompet tuh stroke, sampai stroke kan kasih. Mana gaji bulan, mana stroke-nya. Terus begitu, lama-lama stroke beneran. Jangan, betul bro. Nah, saya bilang sama ibu itu kalau dikasih suami, pertanyaannya jangan banyak-banyak. Duit apa? Usaha dari mana? Berapa bagian? Capek. Ibu tanya dulu, satu, halal apa haram?
Selalu jawab halal, oke. Pertanyaan kedua, ini buat aku apa buat dapur? Selesai. Kalau buat dapur, ya pakai bersama. Kalau buat istri, nah, pakailah tuh buat beli kosmetik dan segala macam. Begitu. Allah alam mudah-mudahan ini kecuci semua otaknya. Bukan lagi bicara tentang nasihat, tapi cuci otak udah tegar Pak. Ya, Pak Kiai juga rezeki diatur, dakwah terus berdampingan. Kita bersyukur hidup di negeri Indonesia ini ibadah gampang sholat udah. Jadi kalau ada pemimpin yang masih begitu ya sudah doain. Tapi itu kita berantem ya Pak. Ya sudah habis ya. Berantem politik warna kuning warna merah di atas mah pemimpin aja tuh ngopi tuh di atas. Yo, alhamdulillah. Rame bro di bawah rame. Itu foto-fotokan gitu. Udah nggak ada urusan lagi. Oh ntar 2023 ini besok pemilihan segala macam udah. Ya sesuaikan aja bos sampai apalagi terjun politik. Kita harus tahu politik. Ya kalau nggak tahu politik diambil politik sama orang yang nggak ngerti agama. Tapi juga jangan sampai kita rusak Pak. Domblenging ya, para dewa itu kalau sudah mau perjalanan itu kita pakai peci, besi-besi itu banyak kan? Ya, Bapak yang tahu lah bagaimana menghadapi mereka. Ya, ada bagusnya lah. Ya meskipun juga yang aneh juga, membuang karpet, nggak kepilih, karpetnya diambil lagi. Ada yang gitu? Kalau kata Bang Haji itu lagi. Dunia penuh misteri, penuh cobaan, penuh tantangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.